Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji untuk Allah Azza wa Jalla. Allah yang senantiasa melimpahkan karunia taufik hidayah kepada kita. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kesehatan, agar Allah memberikan kepada kita kesempatan, yang mana kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita meminta kepada Allah agar kita bisa menggunakannya dalam hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang hamba yang menginginkan kecuali bagaimana mereka betul-betul memanfaatkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa ingat bahwa status kita adalah hamba Allah, Abdullah. Status kita adalah hamba Allah yang mana kita harus taat kepada Allah. Kita mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita memiliki aturan selama kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak aturan-aturan yang kadang-kadang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Namun di sanalah kita berjihad, berjuang, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul kita bisa berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memperhatikan kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendoakan kita sebagai umatnya. Pernah suatu ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bergembira, maka di sana ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha memanfaatkan momen yang indah tersebut, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk diriku, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah mengatakan yang demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat kedua tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah sambil mengucapkan, "Ya Allah, ampunkan dosa ibunda Aisyah atau ampunkan istriku Aisyah radhiyallahu taala anha, ampunkan dosanya, ampunkan dosa yang pernah dia lakukan dan yang akan dia lakukan." Dan itu adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa yang demikian, tentunya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha merasa bangga dan bahagia. Didoakan oleh Nabi tercinta, didoakan oleh suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Aisyah radhiyallahu taala anha sedang berbangga dan berbahagia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunda kita Aisyah, "Ya Aisyah, apakah engkau bangga dan bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu?"
Maka ibunda kita Aisyah mengatakan, iya ya Rasulullah, aku bangga dan aku bahagia. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa sesungguhnya doa yang aku ucapkan untukmu, aku bermohon kepada Allah untuk dirimu agar Allah ampunkan dosa-dosamu, itu jugalah doa yang senantiasa aku ucapkan, aku panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk umatku. Rasulullah SAW tidak pernah lupa sedikit pun kepada kita sebagai umatnya. Sehingga pantas dan wajib bagi kita untuk mempelajari sunnah Nabi, untuk senantiasa ingat kepada Nabi dan berusaha melaksanakan perintah dan aturan Nabi SAW, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan kita harus tahu, tidak ada di antara kaum muslimin mereka yang mengatakan dirinya tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Semua kaum muslimin mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Hanya saja yang harus menjadi pertanyaan, bagaimana dan apa standar cinta kita kepada Rasulullah SAW? Karena ucapan cinta saja tidak cukup mengatakan dan mengungkapkan cinta kepada Rasulullah SAW. Seperti ibarat kata orang sekarang, cinta itu ada buktinya, harus ada buktinya. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Tidak lain tidak bukan, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan mempelajari sunnah Nabi, mempelajari hadis Nabi, mempelajari sejarah Nabi, dan berusaha semaksimal mungkin menerapkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Dan itulah cinta yang sebenarnya untuk Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak mereka yang mengatakan dirinya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat yang disebutkan oleh para ulama. Ayat ini adalah ayat ujian. Ujian bagi mereka yang mengatakan dirinya cinta kepada Rasulullah SAW, maka Allah memberikan ujian dan ikhtibar kepada mereka. Ayat ini disebut dengan ayatul ikhtibar atau ayatul imtihan. Itu ayat di mana Allah menguji mereka-mereka yang mengatakan cinta kepada baginda yang mulia. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada umatmu, kalau seandainya mereka betul-betul cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal yang berkaitan dengan agama dan ibadah. Karena tidak ada satupun masalah agama kecuali semuanya sudah diajarkan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia pergi ke sebuah daerah yang bernama Syam, dia mengajarkan dan mencontohkan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, sehingga orang-orang yang ada di sana bertanya kepada sahabat tersebut, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian yang ini? Maknanya apa? Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara kita buang air, bagaimana kita masuk ke dalam WC, keluar dari WC, kaki apa yang kita dahulukan, doa apa yang kita baca, dalam masalah-masalah yang kalau menurut kita itu adalah perkara yang sepele, diajarkan di dalam agama. Apakah mungkin masalah yang terpenting, masalah muamalah, masalah ibadah, masalah akidah, tidak diajarkan secara detail oleh Rasulullah SAW? Masalah buang air saja diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah masalah yang lebih besar daripada masalah buang air tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW? Tinggal bagaimana cara kita mempelajari. Makanya sering kita sebutkan di ikhwatul Islam, belajar tentang sunnah Nabi SAW adalah kewajiban, bukan pilihan. Kita memilih, boleh kita belajar, boleh tidak belajar, tidak demikian. Namun itu adalah kewajiban kita sebagai umat Nabi SAW, dan itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Berusaha mempelajari apa yang Nabi ajarkan dalam perkara agama, kemudian kita berusaha untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu adalah cinta yang sebenarnya untuk Rasulullah SAW. Dan di antara salah satu bentuknya ikhwatul Islam, di antara bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita berusaha untuk memperbanyak salawat untuk baginda yang mulia SAW. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah, rahimani wa rahimakumullah.
kita mengingat di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW banyak pesan dan banyak wasiat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita bersama. Wasiat-wasiat tersebut disampaikan oleh mereka-mereka yang ada di samping Nabi SAW, dan ada di antara salah satu wasiat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW supaya kita mudah di dalam beragama atau supaya kita mudah di dalam kehidupan dunia. Wasiat yang sangat indah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terutama di akhir kehidupan Nabi SAW. Apa wasiat Rasulullah SAW? 5 hari terakhir sebelum Rasulullah SAW meninggal, maka Rasulullah SAW meminta kepada keluarganya, dan diantaranya adalah Al-Abbas yang ada di samping Nabi, begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW meminta kepada mereka untuk memapak dirinya berjalan menuju Masjid Raudhah atau menuju Raudhah atau menuju Masjid Nabawi. Karena kita mengetahui dan sering kita sebutkan, Rasulullah SAW sakit di akhir bulan Safar, dan sakit Nabi SAW berkelanjutan di bulan Rabiul Awal. 5 hari SAW sebelum Nabi kita meninggal SAW, di sanalah betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang terberat untuk Rasulullah SAW. Sakit yang sangat berat dirasakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW, Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita beberapa pesan yang harus kita ketahui. Apa pesan baginda yang mulia untuk kita sebagai umatnya? Sehingga Rasulullah SAW meminta kepada karib kerabatnya untuk memopongnya, menatahnya, membawanya ke masjid dan mengumpulkan manusia agar pesan Nabi SAW tersebut sampai kepada semua orang. Dan di antara pesan Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali hendaklah mereka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pesan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama, yaitu tentang masalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika seseorang menyadari bahwa itu adalah akhir-akhir kehidupan mereka, maka mereka harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih kita kenal di dalam istilah bahasa Arabnya husnul dzan billah, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya sebelum kita meninggal saja. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan sebelum meninggal, karena sebelum meninggal itu banyak ujian, banyak cobaan, banyak godaan. Namun berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan, pekerjaan yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan, semua yang kita cita-citakan harus didahulukan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan ikhwatal Islam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan para sahabatnya untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dan kita ingat peperangan yang kemarin kita ceritakan, yaitu perang Khandaq, peperangan Al-Ahzab yang betul-betul dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang lainnya, ujian yang berat yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan suratul Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ukum. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika datang musuh-musuh kalian. Datang musuh kalian dari atas, dari bawah, dari semua penjuru. Ujian yang sangat berat dirasakan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Dan kita mengetahui perang Khandaq atau perang Ahzab disebut dengan perang Ahzab atau disebut dengan perang Khandaq karena mereka dan kaum muslimin pada saat itu menggali parit yang sangat dalam. Coba kita bayangkan, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan tidak ada makanan, dalam keadaan yang tidak ada alat yang lengkap, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Salman Al-Farisi untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu strategi
untuk menangkis atau untuk menepis serangan musuh, yaitu dengan khandak, yaitu dengan parit. Kita mengetahui parit yang digali oleh Rasulullah SAW bukan 1 meter, 2 meter, 5 meter, bukan. Namun hampir 5 sampai 6 kilo. Coba bayangkan. Panjang parit yang digali oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dengan alat yang seadanya itu sangat panjang. Begitu juga kedalamannya, begitu juga lebarnya, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan alat-alat yang bagus. Namun para sahabat Nabi SAW tidak memiliki itu semua. Ketika mereka sedang menggali parit tersebut, dalam keadaan lapar, bahkan ada di antara sahabat Nabi SAW, dia mengikatkan batu di perutnya, diikatkan batu, satu batu di perutnya, kemudian dia datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami lapar, tidak ada makanan ya Rasulullah?" Ketika sahabat itu membuka perutnya, maka Nabi pun membuka perutnya. Sahabat itu mengikat satu batu, ternyata Nabi mengikat 2 batu di perutnya. Maknanya apa? Ketika para sahabat lapar, Nabi lebih lapar lagi dibandingkan dengan sahabat tersebut. Saking beratnya ujian yang dirasakan oleh sahabat Nabi, dalam keadaan tidak ada makanan, dalam keadaan yang sangat lapar, pekerjaan yang sangat berat, musuh yang hampir datang dan sampai ke kota Madinah, ujian yang sangat berat. Kemudian, ketika para sahabat menggali parit tersebut, maka mereka menjumpai sebuah batu yang sangat besar. Tentunya mereka mengadukan kepada Rasulullah SAW. Tidak bisa mereka pecahkan. Sehingga batu ini kalau senantiasa ada dan tidak terpecahkan, maka mudah bagi musuh untuk melompat. Maka para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan batu ini? Kami tidak bisa memecahkannya, terlalu besar." Maka Rasulullah SAW datang dalam keadaan perutnya ada batu di sana, diikat batu di perutnya, saking laparnya Nabi SAW. Namun di sini Nabi SAW mengajarkan bagaimana selalu optimis, bagaimana selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka harus kita kedepankan, terutama dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam permasalahan apa saja, terutama jika ujian itu datang, maka yang harus kita kedepankan adalah bagaimana berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah pesimis. Dikala itulah Rasulullah SAW turun. Ketika Nabi SAW turun ke dalam parit tersebut, maka Nabi SAW mengambil alat untuk memukul batu ini. Dan kita tahu, Rasulullah SAW adalah seorang Nabi yang sangat kuat. Namun Nabi SAW tidak pernah memamerkan kekuatannya. Kekuatan Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, melebihi 30 atau 40 kali kekuatan manusia biasa. Rasul itu orangnya sangat kuat. Namun tidak pernah Rasulullah SAW pamer kekuatan. Namun itulah faktanya. Rasul itu adalah manusia yang kuat. Kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang kuat di kalangan Quraisy. Namun kalau berbanding dengan Nabi SAW tidak ada bandingnya. Rasulullah SAW sangat kuat. Ketika Rasulullah SAW turun, kemudian Rasulullah SAW memukul batu yang besar ini, maka Rasulullah SAW mengucapkan dalam pukulan yang pertama, mengajarkan optimis kepada para sahabatnya, senantiasa memberikan kabar gembira kepada mereka dikala kita ditimpa musibah. Apa kata Rasulullah SAW? "Allahu Akbar, Allahu Akbar, telah dibukakan untuk kalian pintu-pintu Syam atau pintu-pintu Kaisar." Maknanya apa? Kaisar akan tunduk kepada kalian, kata Rasulullah SAW, dan diperdengarkan kepada seluruh para sahabatnya. Kemudian dipukul lagi. Rasulullah SAW kembali memukul batu ini sambil mengatakan, "Allahu Akbar, dibukakan untuk kalian wahai sahabatku pintu-pintu Kaisar atau pintu-pintu Persia." Maknanya apa? Kerajaan Persia itu akan ada di tangan kalian, akan runtuh di tangan kaum muslimin. Kemudian pukulan yang ketiga, Rasul pun memukul batu tersebut sambil mengatakan, "Allahu Akbar, dibukakan untuk kalian pintu-pintu daerah Yaman." Maknanya apa? Rasulullah SAW ingin mengembalikan semangat para sahabatnya dalam keadaan bagaimanapun kita tetap optimis, kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap optimis, jangan pernah kita mundur dan jangan pernah kita mengedepankan
suudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kita mengetahui ikhwatal Islam bagaimana Rasulullah SAW memberikan keyakinan kepada para sahabatnya, dan bagaimana Rasulullah SAW memberikan dan menyebutkan kepada kita tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pesan Rasulullah SAW adalah seluruh yang terjadi kepada kita, ujian dan musibah apapun yang Allah berikan dan timpakan kepada kita, maka kita harus mengedepankan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak satu pun Allah menentukan qada dan qadar kecuali itu ada hikmahnya. Bisa jadi kita tidak tahu, bisa jadi kita tahu. Namun di balik itu semua kita memiliki atau kita mengetahui Allah memiliki sifat yang indah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang terjadi, dan seluruh yang terjadi di permukaan bumi Allah mengetahui apa hikmah yang ada di sebaliknya. Bisa jadi kita tahu, bisa jadi kita tidak tahu, bisa jadi kita tahu sekarang, bisa jadi kita tahu beberapa tahun setelahnya. Makanya banyak di antara kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ujian, ketika Allah memberikan kepada mereka cobaan, beberapa tahun setelahnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian ini aku semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian ini aku semakin tahu tentang jati diriku. Karena dengan ujian ini aku semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah yang ada di balik ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga yang harus kita kedepankan ikhwatul Islam, bagaimana kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa, apapun musibahnya, maka yang harus kita kedepankan adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, itulah yang akan kita bahas, yaitu tentang sambungan pelajaran kita yang sebelumnya yang berkaitan dengan tatayur. Tatayur itu kalau kita istilahkan dengan bahasa kita adalah orang yang selalu pesimis. Sedikit-sedikit mereka takut, sedikit-sedikit mereka takut bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit mereka khawatir, pesimis dalam kehidupan dunia. Ada ini takut, ada itu takut, hidup ini takut. Mereka senantiasa pesimis dalam kehidupan dunia. Sehingga bab yang kita bahas pada kesempatan kali ini, bagaimana kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita senantiasa mendahulukan optimis kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita mengedepankan yang namanya tatayur, yang namanya pesimis. Karena seorang muslim tidak ada di dalam kamus mereka yang namanya pesimis, terutama di dalam kehidupan. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi ta'ala, ala innama tahiruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Musa dan kaumnya. Kaum Nabi Musa alaihi salam, kita mengetahui bagaimana mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di samping itu juga bagaimana mereka kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada umat di dunia ini yang mereka makanannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari langit, kecuali makanan yang diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Musa alaihi salam. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka manna wassalwa, yaitu makanan, minuman yang langsung Allah turunkan kepada mereka dari langit. Coba bayangkan, saking Allah memberikan kemuliaan kepada Bani Israel, makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Allah turunkan dari langit. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak mau menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka lebih memilih bagaimana mereka yang bercocok tanam, bagaimana mereka yang memasak, bagaimana mereka yang mengolah, padahal tinggal makan, tinggal minum, tinggal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mau. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita kisahnya di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah, bagaimana Allah menceritakan kepada kita tentang Bani Israel, bagaimana Allah menceritakan kepada kita tentang kaum Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang yang ada di zaman Nabi Musa alaihi salam. Sehingga ikhwatul Islam, apabila ada kebaikan yang menimpa mereka, mereka sandarkan kepada dirinya kebaikan ini karena sebab kita bersama, kita yang melakukan kebaikan. Kalau seandainya tertimpa musibah dan ujian yang mereka rasakan, maka mereka menuduh Nabi Musa alaihi salam. Mereka beroptimis, mereka berpesimis kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan itulah yang mereka lakukan kepada nabinya. Kalau ada kebaikan, mereka sandarkan kepada dirinya, kebaikan ini berasal dari kita. Namun kalau ada keburukan, kalau ada musibah, maka mereka langsung menunjuk Nabi Musa bahwa penyebab keburukan ini turun
adalah karena Nabi Musa alaihissalam. Itulah yang mereka lakukan. Mereka tidak sopan kepada nabinya, mereka tidak menghargai nabinya, mereka merendahkan Nabi Musa alaihissalam dengan keadaan, dengan fakta, dengan keyakinan, dengan kadang-kadang kata-kata yang menyakitkan. Itulah yang mereka lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran, jangan sampai kita demikian. Maknanya apa? Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang Allah turunkan di dalam permukaan dunia, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang menurut kita itu adalah kebaikan dari Allah. Keburukan atau musibah yang datang kepada kita itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu pun kejadian yang ada di dalam dunia kecuali semuanya berada di dalam lingkup takdir dan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak keluar dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengatur apa yang akan terjadi kepada hamba-hambanya. Kemudian hadis yang selanjutnya itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, dan ini memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kita senantiasa optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh kita pesimis kepada apa saja. Pesimis terhadap waktu, pesimis terhadap hari, pesimis terhadap benda, pesimis terhadap apa saja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La adwa. La adwa ini artinya adalah tidak ada yang menular dengan sendirinya. Maknanya apa? Apabila ada sebuah penyakit yang menular, maka kita yakin bahwa yang menularkan penyakit tersebut tidak terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara sendirinya, tidak ada yang menular secara sendirinya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti kita tidak mengambil sebab. Kita tetap mengambil sebab. Karena agama Islam adalah agama yang menentukan, ada sebabnya, ada musababnya. Namun secara sendirinya tidak ada yang menular secara sendirinya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la adwa. Tidak ada yang namanya penyakit menular secara sendirinya. Semuanya tergantung atau di atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Wala tiyarah. Tidak ada yang namanya kalian pesimis terhadap burung. Sebagaimana yang kemarin telah kita sebutkan, ada di antara kaum muslimin apabila datang burung gagak ke rumahnya, maka mereka sudah mulai khawatir. Apa yang akan terjadi terhadap diriku? Apa yang akan menimpa diriku? Apabila ada burung hantu yang hinggap di atas atapnya, maka dia sudah mulai takut. Apa yang akan terjadi kepada diriku? Apa musibah yang akan menimpa diriku? Itu dilarang di dalam syariat Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tiyarah. Tidak ada yang namanya tiyarah. Tiyarah itu menyandarkan sesuatu musibah, manfaat, mudarat kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Wala hamma wala safar. Hamma ini banyak makna yang disebutkan oleh para ulama. Bisa jadi waktu, bisa jadi tempat. Begitu juga dengan safar. Safar itu bisa jadi dimaknakan dengan bulan safar. Karena memang ada sebahagian kaum muslimin, apabila ada datang beberapa bulan, dan orang-orang jahiliyah terdahulu apabila datang bulan safar, maka mereka di sana sudah mulai pesimis karena bulan safar katanya, atau kata orang-orang jahiliyah terdahulu, bulan safar itu adalah bulan yang mendatangkan musibah, bulan bencana, bulan tidak baik, tanggal tidak bagus, sehingga mereka tidak melakukan kegiatan di bulan safar, tidak melakukan perjalanan di bulan safar, tidak menikah di bulan safar, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya di bulan safar. Dan itu bisa kita kiaskan di daerah kita atau di zaman kita. Ada sebahagian kaum muslimin, mereka melihat hari ini, melihat hari itu, melihat bintang ini, melihat bintang itu, melihat zodiak ini, melihat zodiak itu. Ketahuilah ikhwatal Islam, Islam melarang itu semua. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang terjadi di permukaan bumi kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang namanya pesimis. Seorang muslim mereka senantiasa menyandarkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa harap, rasa takut, rasa cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW kepada kita bersama. Kemudian di dalam rapat lafaz yang lain
dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyara wa yu'jibuni al-fa'al. Qalu wa mal fa'al? Qala al-kalimatu at-thayyibah. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la adwa, tidak ada satupun penyakit yang menular secara sendirinya kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak terlepas dari kendali Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyara, tidak ada mereka yang optimis atau tidak ada di antara mereka yang pesimis dengan alat, dengan benda, dengan barang, dengan guru. Wa yu'jibunil fa'al. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan yang paling aku suka dari umatku adalah al-fa'al. Al-fa'al itu adalah bagaimana mereka selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka selalu menyandarkan semua harapan, permintaan, permohonan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, apa makna al-fa'al yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu wa man fa'al? Ya Rasulullah, apa makna al-fa'al tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-kalimatut thayyibah, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Sehingga seorang muslim, ikhwatul Islam, apapun yang menimpa diri mereka, mereka mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lisan mereka tidak pernah mengucapkan kecuali ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang keluar dari diri mereka adalah kalimat-kalimat yang indah. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Alhamdulillah, wa syukurillah. Itu adalah kalimat-kalimat yang harus keluar dari seorang muslim. Tidak boleh dari mereka keluar kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi kepada mereka, apapun yang menimpa mereka, musibah apapun yang melanda mereka, maka tidak boleh kecuali kalimat-kalimat yang bagus. Optimis kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Ketika seseorang mendapatkan nikmat, maka mereka mengucapkan alhamdulillah. Seorang muslim, ikhwatul Islam, tidak keluar dari 3 perkara. Seorang mukmin yang sejati, mereka tidak akan keluar dari 3 konsekuensi. Seorang muslim, seorang mukmin, mereka yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka mendapatkan nikmat, maka mereka bersyukur. Ketika mereka mendapatkan musibah, maka mereka bersabar. Ketika mereka melakukan dosa dan maksiat, maka mereka beristighfar. Itulah seorang mukmin. Mereka tidak keluar dari 3 konsekuensi. Ada 3 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seorang mukmin apabila mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur. Apabila mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar. Apabila mereka melakukan dosa, maka mereka beristighfar. Antara syukur, sabar, istighfar, itulah seorang mukmin. Al-kalimatut thayyibah, itu kalimat-kalimat yang bagus. Ketika kita diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat, diberikan harta, diberikan kemudahan dalam urusan, diberikan pekerjaan, diberikan anak, diberikan ini, diberikan itu, alhamdulillah, bersyukur kita sebagai seorang muslim. Tidak boleh menyandarkan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Aku mendapatkan uang ini karena kepintaranku, bukan. Namun kita senantiasa mengatakan, aku mendapatkan uang ini, aku mendapatkan pekerjaan ini, aku mendapatkan kemudahan ini, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ambil hartanya, Allah ambil kesehatannya, Allah ambil anaknya, Allah berikan kepadanya ujian. Mereka bersabar sambil mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah seorang mukmin. Kemudian ketika mereka melakukan dosa, dan semua kita sadar, yakin semua kita melakukan dosa dan maksiat, hari-hari kita melakukan dosa dan maksiat, apa yang mereka lakukan? Beristighfar, syukur, sabar, dan istighfar. Itulah seorang muslim. Mereka tidak keluar dari kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang menyandarkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan di kota Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan ganti kalau seandainya kita senantiasa optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah salah seorang wanita yang pertama kali hijrah ke kota Habasyah. Dia bersama suaminya Abu Salamah. Kita mengetahui di awal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka banyak para sahabat yang tertindas, mereka tidak bebas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah ke sebuah daerah yang bernama Habasyah, Ethiopia kalau bisa kita sebutkan sekarang, yang ada di sekitarnya. Dan di antara mereka yang hijrah tersebut adalah Ummu Salamah dan Abu Salamah. Mereka adalah sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka yang pertama kali meninggalkan kota Makkah, lari membawa agamanya. Kemudian ketika mereka hijrah, Abu Salamah dengan istrinya Ummu Salamah, yang mana kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka izin untuk bisa kembali ke kampung, ke daerahnya. Kemudian ketika sampai di daerahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada Ummu Salamah. Apa ujian Ummu Salamah tersebut? Yaitu Allah ambil suaminya. Padahal dia sangat sayang dan cinta kepada suaminya Abu Salamah. Dan dalam keyakinan dirinya, dia mengatakan tidak ada laki-laki yang terbaik di dunia kecuali suamiku Abu Salamah. Kata Ummu Salamah memuji suaminya, betul-betul suami yang baik. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada Ummu Salamah, diambil orang yang paling dia cintai, pendamping hidupnya, teman hidupnya Abu Salamah. Maka Rasulullah SAW datang kepada Ummu Salamah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, bacalah doa ini. Allahumma jurna fi musibatina wa khluf lana khairan minha. Ya Allah, berikan kebaikan terhadap musibah yang Kau berikan kepada kami dan ganti dengan yang lebih baik. Yang mana itu adalah doa yang diajarkan juga kepada kita bersama. Sekecil apapun musibah yang menimpa kita, jangan pernah kita lupakan doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan seorang muslim apabila mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian apa saja, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah mereka terbakar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta mereka hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesehatan mereka menurun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seluruh musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba, jangan pernah mereka mengucapkan atau lupa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tambah sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada Ummu Salamah, Allahumma jurna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepada kami terhadap musibah yang sedang menimpa kami. Wa akhluf lana khairan minha, dan ganti dengan yang terbaik. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan dan mengajarkan kepada Ummu Salamah tentang doa ini, maka apa kata Ummu Salamah? Di dalam hatinya dia bergumam, siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kalau seandainya aku mengucapkan doa ini, kata Ummu Salamah, ya Allah, berikan pahala terhadap musibah yang menimpa kami dan ganti dengan yang lebih baik. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Siapa yang lebih baik daripada suamiku, kata Ummu Salamah. Ummu Salamah bertanya-tanya di dalam hatinya. Selang beberapa bulan, ikhwatul Islam, selang beberapa bulan saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Ummu Salamah. Allah mengganti untuk Ummu Salamah manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Rasul datang meminangnya, Rasul melamarnya, sehingga dia menjadi istri Nabi yang mulia SAW. Allah ganti Abu Salamah, suami yang tadi dia anggap adalah suami yang terbaik, namun ada yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak boleh keluar dari kalimat-kalimat at-tayyibah, kalimat-kalimat yang bagus, doa-doa yang indah yang diajarkan Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wa yu'jibunil fa'al, dan aku suka sekali kepada umatku ketika mereka senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Setiap apapun yang mereka hadapi, musibah apapun yang melanda mereka, mereka sandarkan kepada Allah, dan mereka tidak lupa mengucapkan al-kalimatut thayyibah. Itu kalimat yang bagus, kalimat yang indah. Jangan pernah mereka mengucapkan kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang tidak pantas. Ketika mendapatkan musibah, ya Allah, kenapa aku yang mendapatkan musibah, ya Allah? Apa salahku, ya Allah? Tidak boleh bagi kita mengucapkan kalimat yang demikian. Kita harus optimis, kita harus berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Al-fa'al, al-kalimatut thayyibah. Kata-kata yang bagus. Jangan pernah keluar dari lisan kita kata-kata yang menyudutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita? Kita adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya Allah tidak berikan kepada kita apa saja,
Allah tidak berikan kepada kita kesehatan, Allah tidak berikan kepada kita kendaraan, Allah tidak berikan kepada kita keluarga, Allah tidak berikan kepada kita apa saja, maka Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Allah tidak dikatakan tentang dirinya zalim. Bagaimana Allah telah memberikan kepada kita semuanya? Allah berikan kepada kita umur, kesehatan, kesempatan, keluarga, kendaraan, tempat tinggal, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka apakah pantas dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mengatakan, ya Allah, kenapa harus diriku? Apa salahku? Tidak boleh mengatakan kalimat-kalimat yang demikian. Makanya di antara keindahan Nabi Ayyub alaihissalam, supaya kita mendapat pelajaran darinya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengetahui Nabi Ayyub alaihissalam adalah seorang nabi yang betul-betul diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan. Hilang kesehatannya, penyakit yang menimpanya adalah penyakit yang tidak pernah ada di dunia. Satu-satunya penyakit yang ditimpa oleh Nabi Ayyub alaihissalam adalah penyakit yang menghabiskan dagingnya. Harta, hilang semua hartanya. Keluarga, wafat semua keluarganya, kecuali satu orang saja dari istrinya. Coba hilangkan, coba bayangkan. Hartanya tidak ada, keluarganya tidak ada, kesehatannya juga tidak ada. Kemudian ketika itu, suaminya atau istrinya senantiasa mengatakan, berdoa kepada Allah, wahai Nabi Ayyub. Apa kata Nabi Ayyub alaihissalam? Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sudah berpuluh-puluh tahun Allah memberikan kepadaku nikmat, Allah memberikan kepadaku rezeki, Allah memberikan kepadaku kesehatan, kemudian Allah memberikan ujian kepadaku. Aku malu meminta kepada Allah. Kata Nabi Ayyub alaihissalam. Maknanya apa? Dia ingin membandingkan antara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata belum ada bandingannya. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita hanya melihat musibah yang Allah turunkan kepada kita? Kemudian setelah itu, baru Nabi Ayyub mengangkat kedua tangannya dan dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ayyuba idz nada rabbahu. Dan ketika Ayyub alaihissalam sudah mulai memanggil, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa oleh musibah dan Engkau adalah Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Allah kisahkan kepada kita kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Allah sebutkan kepada kita di dalam surah Al-Anbiya bagaimana kata-kata yang indah keluar dari Nabi Ayyub alaihissalam yang nanti bisa kita lihat dan bisa kita baca. Allah kisahkan kepada kita di dalam surah Al-Anbiya juz 17 ayat 80 sampai 90 atau 81 sampai 90. Allah kisahkan di sana beberapa orang para nabi dan apa ungkapan-ungkapan yang mereka ucapkan, kata-kata yang indah. Ada di antara mereka yang diuji dengan kesehatannya, ada di antara mereka yang diuji tidak ada keturunan, ada di antara mereka yang diuji karena melakukan kesalahan. Namun kita lihat kata-kata yang keluar dari mulut para nabi tersebut, semuanya tidak keluar daripada kata kalimatut thayyibah, itu kalimat-kalimat yang bagus. Sehingga mereka semua adalah pelajaran. Semua yang mereka ucapkan adalah sesuatu yang juga harus kita ucapkan supaya kita juga mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Ketika Nabi Ayyub berdoa memohon dengan kalimat-kalimat yang bagus, wa anta arhamur rahimin, ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang, Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lah, maka langsung kami kabulkan apa yang Nabi Ayyub minta. Allah Subhanahu wa taala mudah memberikan kepada Nabi Ayyub apa yang pernah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, terutama mereka yang menafsirkan tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengambil kesehatan Nabi Ayyub alaihissalam dengan ditimpa sebuah penyakit yang tidak pernah ada, tidak ada dagingnya, yang tersisa hanyalah lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari Allah kembalikan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya mengambil anaknya, mengambil keluarganya, semuanya wafat. Allah berikan kepadanya, Allah ganti. Hari kedua Allah ganti keluarganya. Hari yang ketiga Allah ambil, sebelumnya Allah mengambil hartanya, semua harta yang dia miliki, peternakan yang ada, kebun yang ada, semuanya hangus, semuanya ludes. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hari saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti apa yang pernah diambil dari Nabi Ayyub alaihissalam. Begitu juga dengan kita. Kalau seandainya kita memiliki sesuatu yang diambil oleh Allah, ingat, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita selalu percaya, optimis, menyandarkan, mengucapkan kalimat-kalimat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, hadis yang berikutnya yaitu hadis Abu Dawud dari Uqbah bin Amir qala zukirat at-tayra inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, ketika disebutkan kepada Rasulullah SAW tentang sifat-sifat pesimis, sifat tiarah, yaitu tatayur. Apa kata Rasulullah SAW? Ahsanu al-fa'al, yang paling bagus yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah ketika mereka senantiasa berbaik sangka, ketika mereka selalu optimis. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, apabila ada di antara kalian, kata Rasulullah SAW, melihat sesuatu yang mungkin mereka tidak suka, sebagaimana tadi yang telah kita contohkan. Misalnya kita di rumah, mungkin kita melihat sesuatu yang kita tidak suka. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam pikiran kita. Atau kita mendengar sesuatu yang mungkin mengganjal dalam pemikiran kita, yang mungkin kadang-kadang kita terbawa dan terbayang-bayang sesuatu yang tidak baik. Yang tadi disebut dengan pesimis, tiarah, misalnya datang burung gagak, dan kita ada di dalam perasaan kita hal yang tidak baik. Misalnya ada kupu-kupu yang kurang bagus, ada di dalam perasaan kita kata-kata yang kurang bagus. Apa kata Rasulullah SAW? فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ, apabila ada seseorang di antara kalian yang melihat sesuatu yang dia tidak suka, atau sesuatu yang dia dengar yang dia tidak suka, maka hendaklah mereka mengucapkan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ya Allah, tidak ada satupun kebaikan kecuali datang dari dirimu. Semua kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yadfa'u sayyiati illa anta, sebagaimana juga tidak ada keburukan sedikit pun kecuali mudah bagimu untuk menepisnya, untuk menghilangkannya. Wala haula wala quwwata illa bik, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari dirimu ya Allah. Itulah obat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita bersama. Apabila ada sesuatu yang menurut kita tidak baik, apabila kita mendengar sesuatu yang kurang bagus, apabila kita melihat yang kadang-kadang kita tidak suka dengan apa yang kita lihat tersebut, yang kadang-kadang ada perasaan-perasaan pesimis di dalam diri dan jiwa kita, maka ucapkan doa yang diajarkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Ya Allah, kebaikan semuanya datang dari dirimu. Wala yadfa'u sayyiati illa ant, dan tidak ada yang bisa membentengi keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa bik, sedangkan daya, kekuatan, upaya kita semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa yang harus diucapkan oleh seorang mukmin ketika mereka melihat, mendengar sesuatu yang buruk menurut mereka, sesuatu yang akan membuat mereka pesimis terhadap pendengaran ataupun terhadap penglihatan, maka hendaklah mengucapkan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Siapa yang sudah hafal doanya? Ada yang hafal? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ada yang sudah hafal? Baik, nanti insyaallah kalau ada yang hafal bisa untuk mengangkat tangan. Kemudian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain, dan ini adalah riwayat yang memberikan kewaspadaan kepada kita bersama, yaitu riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, at-tiyara syirkun, at-tiyara syirkun, wa ma minna illa walakinna Allah yuzhibuhu bitawakkul. Tiyara yang tadi telah kita jelaskan, yaitu rasa pesimis, itu setiap muslim pasti ada terdetik di dalam hatinya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa ma minna illa, tidak ada satupun di antara kita kecuali pasti ada rasa-rasa di dalam hati dan jiwanya. Kadang-kadang dia mulai takut kepada fulan, atau kepada ini, kepada benda ini, kepada suara ini, kepada yang ini. Pasti ada kadang-kadang terdetik di dalam jiwa kita. Apa kata Rasul? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Walakinna Allah yuzhibuhu bitawakkul. Dan di antara salah satu yang bisa melenyapkan itu semua adalah bagaimana kita senantiasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadis yang terakhir atau dua hadis lagi di Fathul Islam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, "Man raddathu at-tayyara an hajatihi faqad ashraq." Qalu fama kafaratu dzalik? An yaqula Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Itu masih berkaitan dengan mereka-mereka yang senantiasa ada rasa-rasa pesimis di dalam jiwanya, di dalam hatinya, bagaimana mereka senantiasa berusaha untuk menolaknya. Sesuatu yang akan mendatangkan kepada kita rasa pesimis, maka kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk menyandarkan itu semua kepada Allah, kita berusaha mengembalikan kepada Allah, dan kita ingat bahwa tidak ada kejadian yang di dunia atau terjadi di dunia ini kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemarin kita telah menjelaskan bagaimana kejadian-kejadian yang biasa menakutkan anak Adam, kejadian-kejadian guna-guna, kejadian kalimat-kalimat yang tidak bagus, kejadian ada orang yang kadang-kadang tidak suka kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang seluruh kejadian yang menimpa manusia atau kejadian yang dibuat-buat, baik itu syaitan ataupun manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma hum bidarrina bi." Tidak ada satupun yang bisa memberikan mudarat kepada manusia, menjatuhkan mudarat kepada manusia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin memberikan mudarat kepada kita, tidak akan bisa mereka memberikan mudarat kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa kita senantiasa harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena seorang muslim apabila mereka senantiasa menyandarkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tenang hidup mereka, aman hidup mereka, aman pemikiran mereka, nyaman kehidupan mereka. Seorang muslim ketika mereka bekerja, mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan aman, mereka akan tenang. Bagi seorang pedagang, mereka menyandarkan urusan kepada Allah, bahwa yang mendatangkan pelanggan itu adalah Allah, bukan pelaris, bukan ini, bukan itu, namun semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tenang kehidupan mereka. Seorang yang bekerja di sawah, seorang yang bertani, mereka akan tenang bekerja ketika mereka sadar bahwa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang mendatangkan rezeki, yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sambil mereka senantiasa berusaha, kemudian mereka menyandarkan semuanya kepada Allah. Tenang kehidupan mereka. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apabila kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan membuat kita tenang. Sehingga baguslah, atau apa kata Rasulullah SAW memberikan pujian kepada seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah mereka yang sangat menakjubkan. Kenapa demikian? Apabila mereka ditimpa oleh musibah, kemudian mereka bersabar, baik bagi mereka. Apabila mereka ditimpa atau diberikan kenikmatan, kemudian mereka bersyukur, baik bagi mereka. Dan ini tidaklah didapatkan kecuali oleh seorang mukmin. Seorang mukmin berada di antara kebaikan dengan kebaikan yang lainnya. Ketika mereka mendapat musibah, mereka bersabar. Ketika mereka mendapat nikmat, mereka bersyukur. Baik bagi mereka, kata Rasulullah SAW. La yakunu illa lil mu'min. Dan itu tidaklah didapatkan kecuali oleh seorang mukmin. Mukmin yang mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Maknanya apa? Mereka senantiasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil tetap mereka melakukan sebab-sebab yang diizinkan di dalam syariat. Karena di dalam syariat ada sebab yang diizinkan, ada sebab yang tidak diizinkan. Dan kita mengetahui sesuatu sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dianjurkan kepada kita untuk melakukannya. Sebagaimana pembahasan yang sebelumnya, kita membahas tentang mereka yang mensihir, bagaimana cara kita menangkalnya, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau seandainya ada orang yang ingin mengguna-guna, apa tangkalnya? Yaitu dengan membaca ayat Al-Quran. Itu adalah sebab yang dianjurkan kita untuk melakukannya, sambil kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sambil kita bertawakal kepada Allah, sambil kita melakukan sebab-sebab yang disyariatkan kita untuk melakukannya, itulah seorang muslim. Dan tidak ada satupun manfaat atau tidak ada satupun malapetaka yang menimpa kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu adalah pesan Rasulullah SAW kepada kita bersama, bagaimana kita senantiasa menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim adalah mereka yang senantiasa memanfaatkan atau menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita menyebutkan hadis yang sangat indah, yaitu hadis mereka yang betul-betul menyandarkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan ada 70.000 orang yang mereka masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-cirinya.
Yang pertama adalah humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab, ciri-cirinya ada 4. Yang pertama adalah mereka yang tidak minta diruqyah. Yang kedua, mereka yang tidak minta berobat dengan kain, yaitu dengan besi panas atau dengan api. Yang ketiga adalah mereka yang tidak pesimis, tidak tatayyur. Dan yang keempat, dan ini adalah kumpul atau inti daripada semuanya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yaitu mereka-mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah yang diberikan oleh Allah hadiah terindah, yang mana hadiah tersebut merupakan permintaan dan cita-cita kita bersama, yaitu masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yaitu mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu pembacaan beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis dari Rasulullah SAW, dan insya Allah kita akan sambung besok insya Allah ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita bersama, sambil kita selalu mengingatkan kepada diri kita pribadi dan juga kita bersama untuk senantiasa memanfaatkan momen-momen yang indah di Masjid Rasulullah SAW. Banyak hal-hal pelajaran yang penting atau hal-hal yang penting yang bisa kita lakukan selama kita berada di Masjid Rasulullah SAW. Banyak fadilah, banyak faedah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika kita bisa duduk di Masjid Rasulullah SAW. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan di antara salah satunya adalah hadis yang senantiasa kita sebutkan. Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita bersama, innal iman la ya'riju ilal Madinah, bahwa sesungguhnya keimanan itu akan kembali ke kota Madinah, kama ta'rizul hayatu ila juhriha, sebagaimana ular itu kembali ke sarangnya. Maknanya apa? Kota Madinah adalah kota keimanan. Kota Madinah adalah kota di mana berkumpulnya orang-orang beriman. Disebutkan oleh para ulama. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini? Karena tidak satu pun mereka yang ingin datang ke kota Madinah kecuali yang mendorong mereka adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat mereka datang, yang membuat mereka menabung, yang membuat mereka berusaha semaksimal mungkin dengan segala perjuangan, dengan segala rintangan dan tantangan, mereka berusaha untuk datang ke kota Rasulullah SAW. Yang mendorong mereka melakukan yang demikian adalah landasan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan iman kepada Rasulullah SAW. Banyak yang perjuangan yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Ada di antara kita atau ada di antara mereka yang mengumpulkan harta sekian tahun lamanya. Ada di antara mereka yang berusaha untuk menjaga kesehatannya. Ada di antara mereka yang meninggalkan pekerjaannya. Ada di antara mereka yang meninggalkan yang terindah dalam dirinya. Kenapa mereka datang ke kota Madinah? Yang mendorong mereka adalah iman, dan Nabi menyebutkan demikian. Innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Sesungguhnya iman itu akan berkumpul di kota Madinah, dan ini adalah di antara salah satu keutamaan kota Madinah. Maknanya apa? Orang-orang yang datang ke kota Madinah berarti yang mendorong mereka adalah iman. Iman yang membuat mereka datang ke kota Madinah. Dan kita juga harus tahu mereka yang beriman bukan hanya sekedar ucapan, namun mereka yang beriman adalah mereka yang mengucapkan kata-kata iman tersebut sambil mereka melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang beriman adalah mereka yang beribadah. Mereka yang beriman adalah mereka yang melakukan ketaatan. Mereka yang beriman adalah mereka yang senantiasa bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang beriman adalah mereka yang berusaha meninggalkan sesuatu yang bisa menggugurkan pahala mereka. Mereka yang beriman adalah mereka yang berusaha meninggalkan sesuatu yang diharamkan, yang dimakruhkan, bahkan sesuatu yang diboleh-bolehkan saja. Mereka berusaha untuk meninggalkannya. Itulah mereka yang beriman. Sehingga Nabi SAW memberikan pujian bagi mereka yang datang ke kota Madinah, karena mereka yang datang ke kota Madinah adalah karena landasan iman. Itu merupakan pujian dari Rasulullah SAW. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk di kota Madinah, datang di kota Madinah, maka kita mengambil kabar gembira dari Rasulullah SAW. Kita manfaatkan semua yang bisa membuat kita bahagia dalam kehidupan akhirat kelak. Kita membuat sesuatu yang bisa membuat Nabi kita bangga dan bahagia terhadap kita sebagai umatnya. Kita berusaha melakukan sesuatu yang terbaik selama berada di kota Madinah. Dan ingat, ikhwatal Islam, sebagaimana yang sering disebutkan oleh para ulama, ketika mereka melakukan ibadah
Dan di antara salah satu ciri ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah akan melahirkan ibadah yang berikutnya. Ibadah kita ukur apakah ibadah kita diterima atau tidak. Bagaimana cara kita menentukan? Kita lihat setelahnya. Apakah kita semakin rajin beribadah kepada Allah atau kita tidak mau lagi Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ibadah seseorang diterima, ibadah salat mereka. Bagaimana bentuk salat mereka diterima? Kalau mereka pulang pun ke negara mereka masing-masing, mereka tetap melakukan sebagaimana yang mereka biasa lakukan. Bahkan mereka semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin rajin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tanda ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang setelah melakukan ibadah, maka ibadah itu akan menimbulkan dan melahirkan ibadah yang berikutnya, sampai melahirkan ibadah berikutnya, kemudian melahirkan lagi ibadah berikutnya, sampai kapan? Hatta atahul yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau sampai kalian wafat. Dan itu adalah bentuk ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terbiasa di Masjid Nabawi di kota Madinah beribadah salat berjamaah, tentunya kita juga melaksanakan yang demikian di daerah kita. Begitu juga ketika kita rajin membaca Al-Quran, tentunya itu juga harus kita lakukan selama kita berada di daerah kita, dan itu adalah bentuk ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimat wa rahimakumullah. Sampai di sini dulu pengajian kita, dan kami senantiasa mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada kita bersama untuk senantiasa menjaga al-ijra'at al-ihtirasiyah wa tadabir al-wiqaiyah, yaitu menjaga protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintahan yang ada di sini, sebagaimana protokol kesehatan yang juga telah ditentukan oleh pengurus Masjid Rasulullah SAW, guna dan tujuan untuk kemaslahatan kita bersama. Dan semoga wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan, kemuliaan, ketabahan, istiqamah kepada kita dalam beragama. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa lil muslimin. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير ما سأل به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادتنا يا الله، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.